Oke, halo guys. Saat ini saya lagi ada di perjalanan, lagi mau ngecek salah satu lokasi properti yang ada di Bali. Dan tiba-tiba saya dapat ide nih. Jadi kalau kamu pengen punya bisnis properti, tapi kamu nggak punya modal, jadi bisnis properti tanpa modal. Nah, saya akan kasih 3 bisnis properti yang bisa kamu mulai tanpa modal. Saya nggak bilang ini akan gampang, saya nggak bilang ini instan, tapi at least kamu bisa mulai tanpa modal. Meskipun artinya tetap ada effort yang harus kamu keluarkan. Jadi jangan berharap ada bisnis properti yang tanpa modal, tanpa kerja bisa dapet cuan dan kamu tinggal enak-enakan. Enggak ya. Kamu tetap harus effort, tapi paling tidak kamu akan bisa bener-bener bisa punya bisnis properti. Pertama, ini yang paling susah dulu. Saya akan kasih tahu yang paling susah dulu. Ini yang pertama, yang paling susah adalah kamu bisa menjadi seorang developer properti. Oke, jadi salah satu dari industri bisnis properti itu adalah menjadi seorang developer. Nah, bisnis saya dan partner saya yaitu Eskotel itu sebetulnya adalah developer. Pada prinsipnya itu adalah developer karena kami mencari lahan, kami membangun properti dalam bentuk hotel, lalu kemudian kita operate. Jadi ada developership-nya di sana, ada developernya di sana, dan selain developer juga kita menjadi manajemen hotelnya, manajemen propertinya. Oke, gimana caranya kita bisa menjadi seorang developer properti tanpa modal? Ya sebenarnya caranya gampang, yaitu adalah mencari investor atau pinjam di bank, pakai uang bank. Dan saya juga pernah ngobrol dengan salah satu pimpinan perusahaan developer di Indonesia yang sangat besar, ya salah satu yang paling besar. Saya tanya, kalau mau bikin apartemen, perusahaan ini bagaimana caranya, dari mana dapat uangnya? Ya dia bilang pakai uang bank, jadi nggak pakai uang sendiri. Jadi developer properti itu memang biasanya, umumnya ya mungkin 90% ke atas itu pakai uang bank. Satu, pakai uang bank. Kedua, mereka bisa pakai uang dari calon buyer, biasanya jual gambar. Itu pakai uang calon buyer untuk ngebangunnya. Jadi ada beberapa model bisnis yang bisa dilakukan kalau kita mau jadi developer properti tanpa modal. Itu yang pertama ya, developer properti tanpa modal. Yang kedua, kontraktor properti. Jadi kalau kontraktor itu adalah yang ngebangun, yang berurusan dengan pertukangan, gampangnya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau jadi kontraktor properti tanpa modal? Caranya sebetulnya gini, kita bisa main di termin pembayaran. Jadi misalnya pembangunan properti 1 miliar misalnya. Oke, untuk modal di depan biasanya minta aja dulu uang muka 30%. Jadi dengan uang 30% atau 300 juta itu dipakai untuk apa? Untuk mulai proses pembangunan. Lalu kemudian sebelum proses pembangunannya habis uang 300 jutanya itu, kita udah request lagi untuk termin berikutnya. Jadi benar-benar dibiayai oleh si developer. Biasanya developer nih yang ngebayar si kontraktor kan. Nah, jadi si kontraktor ini, kalau kamu sebagai kontraktor, kamu bisa main di termin pembayaran sehingga sampai pekerjaannya selesai, itu yang membiayai adalah developernya. Jadi di sana kamu harus pinter-pinter tuh, manajemen barangnya, manajemen tukangnya, manajemen waktunya, timeline semuanya. Terus kamu jago maininnya. Jago mainin dalam arti yang positif ya, maksudnya kamu harus jago mengatur pekerjaannya, manajemen pekerjaannya sehingga itu bisa developer yang bayarin. Jadi kamu benar-benar tanpa modal juga bisa. Bahkan kamu dapat cuan lumayan tuh. Nah, yang ketiga, bisnis properti yang ketiga yang bisa kamu lakukan tanpa modal. Nah, ini yang paling umum, ini yang paling, saya nggak bilang ini gampang, tapi dibandingkan dengan developer dan kontraktor, ini yang paling gampang dan resikonya juga paling kecil, yaitu menjadi broker atau agent properti. Gimana caranya? Pertama, kalau mau yang kamu mau belajar, sekalian belajar dari nol, saya sarankan kamu ikutan kantor agent properti. Kan ada banyak nih, ada Century, ada Rewide, ada Era, macam-macam. Kamu bisa ikutan macam-macam. Jadi dengan kamu menjadi bagian dari sebuah kantor agent properti, itu kamu bisa belajar. Akan ada trainingnya, kamu akan dididik, kamu akan punya seorang senior yang bisa ngebantu kamu. Dan biasanya model dari menjadi agent properti itu ada 2. Ada menjadi listing itu mencari barang. Ada yang selling, ada yang menjual barangnya. Jadi biasanya kan agennya dibayar dalam bentuk komisi kan. Nah, biasanya
komisi properti itu kan anggap aja 2,5%. Jadi kalau misalnya kamu bisa jualan barang 1 miliar, komisimu itu adalah 25 juta. Nah, itu biasanya dibagi dua lagi tuh. Dibagi dua lagi antara listing dan selling. Jadi ada yang dapetin barang atau agent yang mewakili penjual, dan ada juga yang agent yang selling, agent yang mewakili pembeli, seperti itu. Nah, kalau kamu nemuin barang dan kamu nemuin pembeli, yes, 2,5%-nya bisa jadi punya kamu, meskipun itu biasanya dibagi lagi dengan kantor. Anyway, jadi misalnya kamu ngerasa, saya jadi agent properti tapi saya nggak jago jualan, saya juga nggak punya basis pembeli, saya nggak susah gitu merasanya. Kamu nggak usah khawatir. Kamu fokus aja nyari barang yang bagus. Nanti kamu bisa kerja sama teman-teman agentmu yang punya pembeli, kayak gitu. Jadi enak banget. Modalnya apa nih? Kan tanpa modal saya bilang. Modalnya apa? Ya satu, ya harus mau kerja. Jadi antara hati, otak, atau pikiran, dan kaki untuk mau jalan tuh harus sinkron, harus sejalan. Lalu kemudian ya modal handphone lah, modal apa lagi? Bensin. Kalau kamu nggak mau mahal, bensin motor, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ya harus mau ngerjain, karena ini yang apa namanya, ya harus siap panas-panasan, harus siap ditolak, dan harus kerja keras, tapi bisa tanpa modal. Ya modal bensin ya udah lah ya, kalau bensin aja nggak mau, ya udah dari rumah doang. Modalnya modal internet nggak mau, ya udah nggak usah bisnis deh, lupain aja. Oke, jadi ini ada tiga jenis bisnis properti yang kamu bisa mulai tanpa modal, dan ini sangat legit banget. Jadi kalau Eskotel sendiri, ya kita dealing dengan tiga-tiganya. Pertama, Eskotel sendiri, perusahaan saya itu adalah kita developer. Kita ngedevelop hotel, properti untuk akomodasi wisata. Satu, sebagai kontraktor kita banyak bekerja dengan kontraktor, karena kalau kita ngebangun sebuah hotel ya kita banyak kerjasama dengan kontraktor. Jadi kalau kamu adalah seorang kontraktor, nanti kontak-kontakan aja sama kita, siapa tahu kita lagi mau bikin properti di kotamu, ya udah nanti kita bisa kerjasama. Yang ketiga, agent properti. Kita banyak dealing dengan agent properti juga. Kenapa? Karena kita bangun hotel itu kan pakai uang investor, di mana investor berharap akan mendapatkan capital gain ketika propertinya dijual. Jadi kita bangun hotel memang untuk dijual. Nah, jadi makanya kita banyak nih kerjasama dengan para agent properti. Satu, untuk cari lahan. Kedua, untuk bantu jualin propertinya. Jadi listing dan selling bisa bantuin kita. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ke depannya bagi para agent properti, atau bagi teman-teman yang nyari ide nih buat bisnis properti tanpa modal. Kita bisa kerjasama juga. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.